Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakla Zarani, nomor absen 9. Nama saya Dwi Wulandari dari kelas 11 IPS 2 nomor prasejarah 11 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Fahmidia Hilda Ramadhani. Saya dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 14. Saya Iza Alia dari kelas 11 IPS 2 absen 20 dari kelompok 2. Saya Paraita Dekumala, nomor absen 28. Nama saya Putri Nabila, nomor absen 30 dari kelas 11 IPS 2. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afidatur Rohmah dari kelas 11 IPS 2, nomor absensi 36. Perkenalkan, nama saya Yoca Sabrina Alvindayani, kelas 11 IPS 2, nomor absen 39. Aliran Khawarij. 1. Sejarah Khawarij. Istilah Khawarij berasal dari bahasa Arab Khawarij yang berarti mereka yang keluar. Nama ini digunakan untuk memberikan atribut bagi pengikut Ali bin Abi Thalib yang keluar. Penamaan terhadap kelompok yang keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib ini diambilkan dari Quran Surat An-Nisa ayat 100. Nama lain Khawarij adalah Haruriyah, yang dinisbahkan kepada perkataan Harur, yaitu nama sebuah desa yang terletak di kota Kufah di Irak, di mana kaum Khawarij yang berjumlah 12.000 orang bertempat sesudah memisahkan diri dari pasukan Ali dan memilih Abdullah bin Wahab al-Rashid. Sejak kaum Khawarij telah ada sejak zaman Rasulullah. 2. Sekte Khawarij dan doktrin ajarannya. A. Al-Muhakimah. Sekte ini merupakan golongan Khawarij asli yang terdiri dari pengikut-pengikut Ali yang kemudian membangkang. Nama Al-Muhakimah berasal dari semboyan mereka la illallah, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 57 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. B. Al-Azariqah. Sekte ini lahir sekitar tahun 60 Hijriah, akhir pada abad ke-7 Masehi, di daerah perbatasan antara Iran dan Irak. Nama Al-Azariqah dinisbahkan kepada pemimpinnya, yaitu Abi Rashid Nafi bin Al-Azraq. Setiap orang Islam yang menolak ajaran Al-Azariqah dianggap musyrik. Al-Azariqah mempunyai sikap lebih radikal dari Al-Muhakimah. Mereka tidak lagi menggunakan istilah kafir tetapi istilah musyrik. C. An-Najdah. Pendiri sektenya adalah Najdah bin Amr al-Hanafi, penguasa daerah Yamamah. Lahirnya kelompok ini sebagai reaksi terhadap pendapat Nafi, pemimpin Al-Azariqah yang mereka pandang terlalu ekstrim. Paham teologi An-Najdah yang terpenting adalah orang Islam yang tak sepaham dengan mereka dianggap kafir. Orang seperti itu menurut mereka akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. D. Al-Ajaridiyah. Pendiri sekte ini adalah Abdul Karim bin Ajarot. Dibandingkan dengan Al-Azriqah, mereka berpendapat bahwa tidak wajib berhijrah ke wilayah mereka seperti yang diajarkan Nafi. Tidak boleh merampas harta dalam peperangan kecuali harta orang mati, terbunuh, dan tidak dianggap musyrik anak yang masih kecil. E. As-Sufriyah. Nama As-Sufriyah dinisbahkan kepada Ziyad bin Asfar. Doktrin teologinya yang penting adalah istilah kufur atau kafir. Istilah kafir itu mengandung dua arti, yaitu kufur an-ni'mah, mengingkari nikmat Tuhan, dan kufur billah, mengingkari Tuhan. F. Al-Ibadiyah. Sekte ini dimunculkan oleh Abdullah bin Ibad al-Muri at-Tamimi pada tahun 686 Masehi. Doktrin teologi yang terpenting antara lain bahwa orang Islam yang berdosa besar tidak dikatakan mukmin, melainkan muwahhid. Orang yang dimaksud adalah kafir nikmat, yaitu orang membuat pelakunya keluar dari agama Islam. B. Aliran Syiah. Yang pertama, sejarah Syiah. Syiah menurut bahasa berarti sahabat atau pengikut.
Dalam kajian ilmu kalam, kata Syiah lebih spesifik ditujukan kepada orang-orang yang menjadi pengikut atau pendukung Ali bin Abi Thalib. Munculnya aliran Syiah tidak dapat dipisahkan dari tokoh kontroversial yang bernama Abdullah ibnu Saba. Abdullah ibnu Saba adalah seorang pendeta Yahudi berasal dari Yaman yang pura masuk Islam. Propaganda yang pertama kali dilancarkan oleh Abdullah ibnu Saba adalah dengan cara menyebarkan fitnah terhadap Khalifah Utsman bin Affan dan menyanjung-nyanjung Ali bin Abi Thalib secara berlebih-lebihan. Dia sangat berani membuat hadis palsu yang bertujuan mengagung-agungkan Ali bin Abi Thalib dan merendahkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Di antara propaganda Abdullah ibnu Saba adalah yang pertama, al-wishoyah, artinya adalah wasiat. Nabi Muhammad SAW berwasiat supaya khalifah sesudah beliau adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau diberi gelar al-washhi, yaitu orang yang diberi wasiat. B. Ar-raja'ah, artinya ialah kembali. Ibnu Saba menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak boleh kalah dengan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam akan kembali pada akhir zaman untuk menegakkan keadilan, maka Nabi Muhammad SAW lebih patut untuk kembali. Ali bin Abi Thalib juga akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Ia percaya bahwa Ali bin Abi Thalib masih hidup. C. Ketuhanan Ali bin Abi Thalib. Ibnu Saba juga paham bahwa ada tubuh Ali bin Abi Thalib semayam untuk ketuhanan. Yang kedua yaitu sekte-sekte Syiah dan pahamnya diantaranya adalah Syiah Sabaiyah. Syiah ini adalah pengikut Abdullah ibnu Saba. Sekte ini termasuk Syiah Goliyah, yaitu Syiah yang keterlaluan, yang berlebih-lebihan. Di samping mempercayai kembalinya Nabi Muhammad dan Ali bin Abi Thalib, di akhir zaman nanti juga menyebarkan paham bahwa malaikat Jibril telah keliru dalam menyampaikan wahyu dan Tuhan. B. Syiah Kaisaniyah. Syiah ini adalah pengikut Mukhtar bin Ubay As-Sakafi. Golongan ini tidak mempercayai adanya ruh Tuhan dalam tubuh Ali bin Abi Thalib, tetapi mereka meyakini bahwa Imam Syiah adalah maksum dan mendapatkan wahyu. C. Syiah Imamiyah, yaitu Syiah yang percaya kepada imam-imam yang ditunjuk langsung oleh Nabi Muhammad SAW. D. Syiah Ismailiyah, yaitu Syiah yang mempercayai hanya 7 orang imam, yaitu mulai Ali bin Abi Thalib dan diakhiri Ismail bin Ja'far As-Siddiq yang lenyap dan akan keluar pada akhir zaman. Kemudian E. Syiah Zaidiyah, yaitu Syiah pengikut Imam Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sekte ini termasuk yang tidak gulat. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, walaupun berkeyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib lebih mulia dari ketiganya. Yang terakhir yaitu Syiah Karamita, yaitu kaum Syiah yang suka menafsirkan Al-Quran sesuka hatinya. C. Aliran Murji'ah. Kata Murji'ah berasal dari salah kalam yang muncul pada abad pertama Hijriah. Ini muncul sebagai reaksi dari beberapa paham yang ada pada saat itu. Misalnya, A. Pendapat Syiah yang menyalahkan bahkan mengkafirkan orang-orang yang dianggap merebut jabatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. B. Pendapat Khawarij yang menghukum kafir Muawiyah bin Abi Sufyan dan pendukungnya karena merebut kekuasaan yang sah, yaitu Ali bin Abi Thalib. Begitu juga mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan pendukungnya karena menerima tahkim dalam perang Siffin. C. Pendapat pengikut Muawiyah yang menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib terlibat dalam konspirasi pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. D. Pendapat sebagian pengikut Ali bin Abi Thalib yang beranggapan bahwa Siti Aisyah, Talha, Zubair, dan siapapun yang terlibat dalam perang Jamal adalah salah. Yang kedua, sekte-sekte Murji'ah dan pahamnya. A. Murji'ah moderat. Golongan ini berpendapat bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar bukanlah kafir.
dan tidak kekal di dalam neraka, tetapi akan dihukum di neraka sesuai dengan besarnya dosa yang dilakukannya. Dan ada kemungkinan bahwa Tuhan akan mengampuni dosanya, dan oleh karena itu tidak akan masuk neraka sama sekali. Jadi orang yang melakukan dosa besar itu bertobat, dan tobatnya diterima Allah SWT. Sehingga hukum orang mukmin yang melakukan dosa besar ditunggu pada putusan akhir Allah di akhirat kelak. B. Murji'ah ekstrim. Yang pertama, Al-Jahmiyah berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya hanya di hati, dan apabila mati tetap menyandang predikat mukmin yang sempurna. Yang kedua, As-Salihiyah berpendapat iman adalah mengetahui Tuhan dan kufur adalah tidak tahu pada Tuhan. Yang ketiga, Al-Yunusiyah berpendapat melakukan maksiat atau pekerjaan jahat tidaklah merusak iman seorang. Yang keempat, Al-Qasaniyah berpendapat jika seorang mengatakan, saya tahu bahwa Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini. Orang yang demikian, ajaran yang demikian itu oleh Harun Nasution, jangan berbahaya karena akan membawa kepada moral attitude, yaitu sikap memperlemah ikatan moral atau masyarakat yang bersifat pesimis, yaitu masyarakat yang dapat mentolerir penyimpangan-penyimpangan dari norma-norma akhlak yang berlaku. Aliran Jabariyah. 1. Sejarah Jabariyah. Aliran ini muncul dari sikap yang skeptis terhadap situasi politik pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Perasaan tidak berdaya itu kemudian dirumuskan dalam pemikiran teologi bahwa semua perbuatan manusia merupakan wujud kehendak Allah. Paham Jabariyah ini pertama kali dilontarkan oleh Ja'ad bin Dirham, yang selanjutnya dikembangkan oleh Jahm bin Safwan pada tahun 131 Hijriah. Oleh sebab itu, aliran ini sering juga disebut aliran Jahamiyah. 2. Doktrin ajaran Jabariyah. Menurut aliran Jabariyah, manusia tidak mempunyai kemampuan untuk mewujudkan perbuatannya dan tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Segala gerakan dan perbuatan yang dilakukan manusia pada hakikatnya adalah dari Allah semata, sehingga aliran ini dikatakan fatalisme atau predestination. Meskipun demikian, manusia tetap mendapatkan pahala atau siksa karena perbuatan baik atau jahat yang dilakukannya. Aliran Qadariyah. Yang pertama, sejarah Qadariyah. Persoalan politik adalah latar belakang utama yang memicu munculnya aliran Qadariyah. Muawiyah bin Abi Sufyan sangat gencar mendelegitimasi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Bahkan setelah Ali bin Abi Thalib wafat, Muawiyah menggunakan berbagai cara untuk melemahkan pengaruh keluarga Ali bin Abi Thalib. Mendiang Ali bin Abi Thalib dicaci maki dalam setiap kesempatan berpidato, termasuk saat khutbah Jumat. Para ulama yang soleh banyak yang tidak setuju dengan gaya politik Muawiyah, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menutupi kesalahan itu, maka mereka mengembangkan doktrin bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah. Manusia tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan nasibnya sendiri. Paham teologi ini dimanfaatkan oleh Muawiyah untuk melenggangkan kekuasaannya. Dalam suasana ini muncul Ma'bad al-Jauhani dan Ghailan ad-Damashqi dan melontarkan kritik kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan pendekatan teologis yang kemudian dikenal dengan paham Qadariyah. 2. Doktrin ajaran Qadariyah. Menurut Qadariyah, manusia mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan serta menghancurkan kezaliman. Manusia diberi daya oleh Allah SWT dan kekuatan untuk melakukan suatu perbuatan. Manusia juga diberi kebebasan untuk memilih antara melakukan sesuatu kebaikan dan keburukan, dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hari akhir. Bila manusia melakukan perbuatan baik, maka dia akan memperoleh pahala di sisi Allah dan memperoleh kebahagiaan hidup di akhirat. Sedangkan mereka yang melakukan perbuatan buruk, mereka akan memperoleh siksa di neraka. Doktrin ajaran Ma'bad dan Ghailan yang mengajarkan bahwa manusia memiliki kudrah untuk mewujudkan suatu perbuatan, maka pahamnya dinamakan dengan paham Qadariyah. Bagi Ghailan, kemampuan berbuat yang diberikan oleh Tuhan kemudian menjadi milik manusia sendiri untuk digunakan melakukan berbagai perbuatan. Jika mereka gunakan untuk melakukan perbuatan baik dengan petunjuk Allah dan Al-Quran dan Al-Sunnah, maka mereka akan memperoleh kebahagiaan. Dan sebaliknya,
kalau mereka gunakan untuk melakukan perbuatan buruk, maka mereka harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. F. Aliran Mu'tazilah. 1. Sejarah Mu'tazilah. Lahirnya aliran Mu'tazilah tidak terlepas dari perkembangan pemikiran ilmu kalam yang sudah muncul sebelumnya. Aliran ini lahir berawal dari tanggapan Wasil bin Atha di Basrah atas pemikiran yang dilontarkan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Ketika Hasan al-Basri bertanya tentang tanggapan Wasil terhadap pemikiran Khawarij tersebut, dia menjawab bahwa para pelaku dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir, yaitu orang fasik. Kemudian Wasil memisahkan diri dari jamaah Hasan al-Basri dan gurunya itu secara spontan berkata, "Intazala ana," atau Wasil memisahkan diri dari kita semua. Karena itulah kemudian pemikiran yang dikembangkan Wasil menjadi sebuah aliran yang oleh anggota jamaah Hasan al-Basri dinamai dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah lebih cenderung menggunakan pendekatan berpikir filsafat, sehingga aliran ini terkenal dengan aliran kalam rasional. Aliran Mu'tazilah sempat dijadikan sebagai aliran resmi pada masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. 2. Pokok ajaran Mu'tazilah. A. Tauhid atau keesaan Allah Subhanahu wa taala. 1. Mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Menurut kaum Mu'tazilah, apa yang dikatakan sifat adalah tak lain dari zatnya sendiri. 2. Al-Qur'an menurutnya adalah makhluk atau baru. 3. Allah di akhirat kelak tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia karena Allah tidak terjangkau oleh indera mata. B. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Doktrin teologi Mu'tazilah yang berkaitan dengan keadilan adalah Tuhan tidak menghendaki keburukan, tidak menciptakan perbuatan manusia. Allah akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan apa yang diperbuat manusia. Itulah yang dianggap adil oleh Mu'tazilah, karena manusia mempunyai akal untuk mempertimbangkan sesuatu sebelum berbuat. C. Janji dan ancaman atau al-wa'du wa al-wa'id. Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya, memberi pahala kepada orang muslim yang berbuat baik dan menimpakan azab kepada yang berbuat dosa. D. Posisi di antara dua posisi atau amanzilatu bainal manzilataini. Karena prinsip ini, Wasil bin Atha memisahkan diri dari majelis Hasan al-Basri. Menurut pendapatnya, seorang muslim yang mengerjakan dosa besar, ia tergolong bukan mukmin tetapi juga tidak kafir, melainkan menjadi orang fasik. Jadi kefasikan merupakan tempat tersendiri antara kufur dan iman. E. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Doktrin Mu'tazilah tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar pada awalnya mempunyai kesamaan dengan doktrin Ahlus Sunnah, yaitu bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. D. Aliran Asy'ariyah. 1. Sejarah Asy'ariyah. Dinamakan aliran Asy'ariyah karena dinisbahkan kepada pendirinya yaitu Abu Al-Hasan bin Ali bin Ismail Asy'ari. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi dan wafat pada tahun 324 Hijriah atau 935 Masehi. Al-Asy'ari mengawali belajar ilmu dalam kalam dari ayah tirinya yang bernama Ali al-Jubai yang berakidah Mu'tazilah. Beliau mempelajari aliran Mu'tazilah dengan serius dan mendalaminya hingga sampai suatu saat terjadilah dialog debat yang serius antara Al-Asy'ari dengan Al-Jubai. Al-Asy'ari bertanya kepada gurunya tentang kedudukan orang mukmin, kafir, dan anak kecil sampai pada akhir dialog tersebut Al-Jubai terdiam dan tidak dapat menjawab pertanyaan Al-Asy'ari, sehingga Al-Asy'ari merasa tidak puas dan meragukan doktrin ajaran Mu'tazilah. Dari keraguan itulah Al-Asy'ari memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari rumah selama 15 hari. Kemudian ia pergi ke Masjid Basrah untuk mengumumkan keteguhannya dalam meninggalkan aliran Mu'tazilah. Di samping alasan itu, Al-Asy'ari meninggalkan Mu'tazilah karena sikap Mu'tazilah yang lebih mementingkan pendekatan akal daripada menggunakan Al-Quran dan hadis. Untuk itu, Al-Asy'ari mulai mengembangkan ajaran teologinya dengan mendahulukan dalil nakli atau Al-Quran dan hadis. Cukup besar dan dari kalangan masyarakat karena kesulitan mengikuti pemikiran aliran Mu'tazilah.
Ia menggunakan corak pemikiran filsafat yang rumit. Pemikiran aliran Asy'ariyah kemudian dikembangkan oleh generasi penerusnya, yaitu Imam Al-Ghazali. 2. Pokok ajaran Asy'ariyah. A. Sifat Tuhan. Pandangan Al-Asy'ari tentang sifat Tuhan terletak di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Mu'jasimah. Mu'tazilah tidak mengakui sifat wujud, idam, baqo, dan wahdaniyah, dan sifat-sifat yang lain seperti sama, basar, dan lain-lain. Golongan Mujasimah mempersamakan sifat-sifat Tuhan dengan sifat-sifat makhluk. Al-Asy'ari mengakui adanya sifat-sifat Allah sesuai dengan zat Allah sendiri, namun sama sekali tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. B. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Pendapat Al-Asy'ari dalam soal ini juga di tengah-tengah antara Jabariyah dan Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah bahwa manusia itulah yang mengerjakan perbuatannya dengan suatu kekuasaan yang diberikan Allah kepadanya. C. Keadilan Tuhan. Menurut Al-Asy'ari, Tuhan tidak mempunyai kewajiban apapun untuk menentukan tempat manusia di akhirat, sebab semua itu merupakan kehendak mutlak Tuhan, sebab Tuhan Maha Kuasa dan atas segalanya. D. Melihat Tuhan di akhirat. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat nanti. Walaupun di surga, paham ini berlawanan dengan paham Asy'ariyah yang berpendapat bahwa Tuhan akan dilihat oleh penduduk surga oleh hamba-hambanya yang soleh, yang banyak mengenal Tuhan ketika hidup di dunia. E. Dosa besar. Aliran Asy'ariyah mengatakan bahwa orang mukmin yang melakukan dosa besar dihukumi fasik. Terserah kepada Tuhan apakah akan diampuni dan langsung masuk surga, ataukah dijatuhi siksa karena kefasikannya, dan kemudian baru dimasukkan surga. Semuanya itu terserah Tuhan. H. Aliran Maturidiyah. A. Sejarah Maturidiyah samarkan. Nama aliran Maturidiyah diambil dari nama pendirinya, yaitu Abu Mansur Muhammad bin Muhammad, kelahiran Maturid atau sebuah kota kecil di daerah Samarkand, yang termasuk wilayah Uzbekistan, Uni Soviet. Di antara guru Al-Maturid adalah Nas bin Yahya Al-Balkhi. Beliau hidup masa pemikiran dan perdebatan keilmuan Islam yang dinamis, sehingga pemikiran kalam Al-Maturid ada kemiripan dengan Mu'tazilah. Namun sebagian besar mempunyai kesamaan dengan pemikiran kalam Al-Asy'ari. Untuk mengetahui corak pemikiran Al-Maturid, maka tidak dapat meninggalkan pola pemikiran Al-Asy'ari dan aliran Mu'tazilah. Abu Mansur Al-Maturid termasuk penulis yang produktif. Beliau tidak hanya menulis kitab yang berisi ilmu kalam saja, tetapi ia juga di bidang ilmu keislaman lainnya. Ada beberapa kitab yang berhasil ditulisnya, di antara lain: 1. Kitab Takwilat Al-Quran atau Takwilat Ahal As-Sunnah atau tafsir. 2. Kitab Ma'kazal Al-Syariah atau Usul Al-Fiqih. 3. Kitab Al-Jadal atau tafsir dan kalam Ahal Sunnah. 4. Kitab Al-Usul atau Usul Al-Din. 5. Kitab Al-Maqalat. 6. Kitab Al-Tauhid. 7. Kitab Bayan Waham Al-Mu'tazilah. B. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Samarkand. 1. Kewajiban mengetahui Tuhan. Menurut Al-Maturidi, akal dapat mengetahui kewajiban untuk mengetahui Tuhan, seperti yang diperlihatkan oleh Tuhan dalam ayat-ayat Al-Quran, untuk menyelidiki atau memperhatikan alam, langit, dan bumi. Akan tetapi, meskipun dengan akal sanggup mengetahui Tuhan, namun ia tidak sanggup mengetahui dengan sendirinya hukum-hukum taklifi atau perintah-perintah Tuhan. 2. Kebaikan dan keburukan menurut akal. Al-Maturidi mengakui adanya keburukan objektif atau yang terdapat pada suatu perbuatan itu sendiri. Dan akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan sebagian saja. 3. Hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Menurut aliran Asy'ariyah, segala perbuatan Tuhan tidak dapat dinyatakan mengapa. Artinya bukan karena hikmah atau tujuan. Sedangkan menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak mungkin mengajarkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Menurut Al-Maturidi, memang benar perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah.
baik dalam ciptaannya maupun dalam perintah dan larang-larangannya atau taklifi. Tetapi perbuatan Tuhan tersebut tidak karena paksaan atau dipaksa. 2. Maturidiyah Bukhara. Sejarah Maturidiyah Bukhara. Pemikiran kalam Maturidiyah Bukhara dikembangkan oleh Al-Bazdawi, dilahirkan pada tahun 421 Hijriah. Kakek Al-Bazdawi yaitu Abdul Karim, hidupnya semasa dengan Al-Maturidi. Al-Bazdawi mengkaji pemikiran kalam Al-Maturidiyah melalui orang tuanya. Ia juga mendalami pemikiran Al-Asy'ari dalam kitab Al-Mujiz. Al-Bazdawi berada di Bukhara pada tahun 478 Hijriah sampai 1085 Masehi. Kemudian ia menjabat sebagai hakim di Samarinda pada tahun 481 Hijriah sampai 1088 Masehi. Lalu kembali ke Bukhara dan meninggal di kota tersebut pada tahun 497 Hijriah atau 1099 Masehi. Pokok-pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. 1. Akal dan wahyu. Menurut Al-Bazdawi, akal tidak dapat mengetahui kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk, karena akal hanya dapat mengetahui yang baik dan yang buruk saja. Yang menentukan kewajiban tentang perbuatan baik dan buruk adalah Tuhan. 2. Sifat-sifat Tuhan. Menurut Al-Bazdawi, Tuhan mempunyai sifat-sifat dan Tuhan tidak mempunyai sifat-sifat jasmani. Menurut Al-Bazdawi, kata istiwa haruslah dipahami dengan menguasai sesuatu dan memaksanya. Demikian juga ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan mempunyai mata, tangan, bukanlah berarti Tuhan mempunyai anggota badan. 3. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bazdawi berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah kekal, tidak diciptakan. Kalamullah atau Al-Quran adalah sesuatu yang berdiri dengan zatnya, sedangkan yang tersusun dalam bentuk surat yang mempunyai akhir dan awal. 4. Perbuatan manusia. Al-Bazdawi mengatakan bahwa dalam perwujudan perbuatan terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Al-Bazdawi mengambil kesimpulan bahwa perbuatan manusia sesungguhnya diciptakan Tuhan, tetapi tidaklah perbuatan Tuhan. 5. Janji dan ancaman. Menurut Al-Bazdawi, tidak mungkin Tuhan melanggar janjinya untuk memberi upah kepada orang yang berbuat baik. Tetapi sebaliknya, Tuhan tidak mungkin membatalkan ancaman untuk memberi hukuman kepada orang yang berbuat jahat. Meskipun dua tokoh aliran Maturidi dan juga Asy'ari berbeda dalam beberapa hal, tetapi punya prinsip yang sama. Aliran Maturidiyah Samarkand dan Bukhara sepakat menyatakan bahwa pelaku dosa masih tetap sebagai mukmin karena adanya keimanan dalam dirinya. I. Perbandingan ajaran aliran ilmu kalam. 1. Akal dan wahyu. A. Menurut aliran Mu'tazilah, jika seandainya tidak ada wahyu, manusia tetap dapat mengetahui mana yang baik dan yang buruk, yaitu dengan penalaran akalnya. Manusia bisa berkesimpulan bahwa berterima kasih kepada Tuhan adalah wajib sebelum datangnya wahyu. B. Menurut aliran Asy'ariyah, Imam Asy'ari menjelaskan yang menentukan baik dan buruk kewajiban terhadap Tuhan dan kewajiban melaksanakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wahyu. Akal tidak berperan dalam hal tersebut, sehingga kalau dikatakan bohong itu adalah buruk karena wahyulah yang menentukannya. C. Aliran Maturidiyah. Abu Mansur menjelaskan bahwa akal dapat mengetahui Tuhan baik dan buruk serta mengetahui kewajiban terhadap itu. Akan tetapi yang menetapkannya adalah wahyu. 2. Iman dan kufur. Menurut aliran Khawarij, memandang semua yang menerima takhim adalah kafir. Bagi aliran Khawarij, iman tidak cukup hanya diucap atau dibenarkan, melainkan harus dibuktikan dengan perbuatan. Menurut aliran Murji'ah, iman adalah makrifah, sama dengan ikrar dan tasdik.
Amal tidak termasuk unsur iman, sedangkan kufur adalah mengingkari. Apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak mempengaruhi imannya, sekalipun berbuat dosa. Menurut aliran Mu'tazilah, mengemukakan bahwa iman adalah ketaatan kepada apa yang diwajibkan dan disunatkan. Manusia dikatakan kafir manakala unsur-unsur iman tidak dimiliki. Menurut aliran Asy'ariyah, membedakan antara iman dan Islam. Iman bersifat khusus, sementara Islam mempunyai ruang lingkup yang luas. 3. Perbuatan manusia. Menurut aliran Jabariyah, memandang bahwa manusia tidak merdeka dengan mengerjakan perbuatannya. Yang menentukan perbuatan manusia adalah Tuhan, sehingga paham ini dikenal dengan fatalisme. Menurut aliran Mu'tazilah, mempunyai kesamaan dengan paham Qadariyah dalam hal perbuatan manusia, yaitu manusia sendirilah yang menentukan perbuatannya, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Begitu pula iman dan kufur. Menurut aliran Asy'ariyah, manusia lemah, banyak bergantung kepada kehendak dan kemampuan Tuhan dalam menggambarkan hubungan perbuatan manusia dengan kehendak dan kekuasaan Tuhan. Menurut aliran Maturidiyah, memberikan batas pada kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan. Perbuatan Tuhan hanyalah menyangkut hal-hal yang baik saja. 4. Kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Menurut aliran Mu'tazilah, sepakat bahwa manusia mampu menciptakan perbuatannya baik dan buruk. Wasil bin Atom berpendapat bahwa manusia bebas dalam perbuatannya, dia tidak dipaksa, agar dengan demikian maka keadilan Tuhan terwujud. Menurut aliran Asy'ariyah menyatakan bahwa Allah mempunyai kekuasaan mutlak dan tidak tunduk kepada siapapun. Kekuasaan mutlak Allah tidak dapat dibatasi oleh kebebasan manusia. Kaum Asy'ariyah berpendapat bahwa manusia tidak bebas berbuat dan berkehendak, sebab sekiranya sesuatu di luar dari Allah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.